Hai sobat, ketemu lagi di channel Kita Ceria. Kali ini channel Kita Ceria akan membahas tentang 6 peristiwa penting tanah air yang meramaikan media di tahun 90-an. Setiap dekade pasti mempunyai cerita peristiwa tersendiri yang akan selalu dicatat dalam lembaran sejarah. Peristiwa yang baik atau buruk tetap menjadi warna yang mengiringi peradaban manusia. Peristiwa yang baik untuk memacu motivasi agar kita bisa berbuat lebih baik lagi di masa depan. Peristiwa yang buruk sendiri dapat memberikan pelajaran dan membuat kita lebih dewasa dalam menghadapi permasalahan. Di tahun 1990-an, terdapat beberapa peristiwa penting di tanah air yang meramaikan pemberitaan di media. Peristiwa yang akan lebih menguatkan dan mempersatukan kita sebagai sebuah bangsa. Yuk, simak beberapa peristiwa penting di tanah air yang terjadi di tahun 90-an yang telah channel Kita Ceria rangkum berikut ini. 1. Pasangan medali emas Olimpiade Barcelona. Indonesia berhasil meraih emas pertama di ajang multi-event Olimpiade. Hal itu terjadi setelah Susi Susanti berhasil menjadi juara di cabang olahraga bulu-tangkis nomor tunggal putri di Olimpiade Barcelona, Spanyol tahun 1992. Yang menjadi istimewa, kekasihnya pebulu tangkis Alan Budi Kusuma juga berhasil meraih emas di sektor tunggal putra. Jadilah mereka kemudian dijuluki pasangan emas bulu tangkis Indonesia. 2. Kasus Marsinah. Marsinah adalah seorang buruh yang bekerja di PT Catur Putra Karya (CPS), sebuah pabrik arloji di Siring, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Marsinah merupakan seorang aktivis buruh. Ia memimpin rekan-rekan buruhnya berunjuk rasa pada 3-4 Mei tahun 1993. Menuntut kenaikan upah yang sesuai dengan ketentuan pemerintah dan hak-hak para buruh lainnya kepada pabrik tempatnya bekerja. Namun nahas, aktivitasnya, keberaniannya, berujung pada kematiannya. Marsinah hilang pada tanggal 5 Mei tahun 1993. Dan baru ditemukan 3 hari kemudian, dalam keadaan tak bernyawa di sebuah hutan di Dusun Jegong, Desa Wilangan, Nganjuk. Sampai sekarang, siapa pembunuh Marsinah masih menjadi misteri yang tak pernah terungkap dengan pasti. Namun diduga kuat ada oknum aparat keamanan yang terlibat atas pembunuhan Marsinah. Marsinah boleh telah tiada, tapi semangatnya masih tetap menyala di kaum buruh Indonesia. 3. Penerbangan perdana N250 pesawat buatan Indonesia. Tanggal 10 Agustus tahun 1995, menjadi salah satu hari yang bersejarah untuk dunia kedirgantaraan Indonesia. Pada hari itu, pesawat buatan anak bangsa, untuk pertama kalinya, diterbangkan. N250 Gatotkaca mengangkasa di langit Bandung, Jawa Barat. Pesawat rancangan IPTN, sekarang PT Dirgantara Indonesia, di bawah pimpinan B.J. Habibie itu mengudara selama 55 menit. Sebuah keberhasilan yang membuka mata dunia, bahwa ternyata Indonesia memiliki insinyur-insinyur yang tak kalah hebat dibanding negara lain. Tanggal 10 Agustus kemudian dijadikan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional oleh Presiden Soeharto. Namun sayangnya, krisis moneter yang kemudian melanda Indonesia membuat proyek pesawat ini terpaksa dihentikan. 4. Kaburnya Edi Tansil dari penjara. Edi Tansil adalah koruptor kelas kakap yang berhasil membobol Bank Bapindho sebesar 1,5 triliun rupiah melalui kredit yang diajukan perusahaannya PT Golden Key Group (GKG). Setelah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edi Tansil dinyatakan bersalah dan divonis 20 tahun penjara, denda 30 juta rupiah, membayar uang pengganti 500 miliar rupiah, serta membayar kerugian negara sebesar 1,3 triliun rupiah. Kemudian ia pun ditempatkan di LP Cipinang. Setelah 1,5 tahun menjalani masa penahanan, pada tanggal 4 Mei tahun 1996 Edi Tansil berhasil kabur dari penjara dan menghilang bak di telan bumi. Dugaan kuat ada oknum lapas yang membantu pelariannya. Sebuah aib yang mencoreng dunia penegakan hukum di Indonesia. 5. Gerakan mahasiswa,
lengsernya Soeharto dan dimulainya era reformasi. Krisis moneter yang melanda Asia pada 1997. Berimbas juga pada Indonesia. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika merosot tajam, yang berdampak pada kenaikan harga barang-barang, dan menurunnya daya beli masyarakat. Meningkatnya pengangguran, transaksi ekspor-impor terganggu, yang membuat perekonomian Indonesia menjadi kolaps. Krisis moneter yang berkelanjutan, kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi bahkan krisis politik. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Soeharto, yang dinilai gagal mengatasi krisis moneter semakin menjadi. Demonstrasi besar-besaran mahasiswa menuntut mundurnya Presiden Soeharto, dan diadakannya reformasi pun terjadi di berbagai kota, dan mendapat simpati serta dukungan dari rakyat. Tetapi sayangnya aparat keamanan menanggapi demonstrasi tersebut secara represif. Banyak korban berjatuhan saat berdemonstrasi, dan terjadi penculikan terhadap aktivis pro-reformasi. Puncaknya saat terjadi tragedi Trisakti, di mana 4 orang mahasiswa Trisakti tewas diterjang peluru aparat keamanan saat melakukan demonstrasi pada tanggal 12 Mei tahun 1998. Kejadian tersebut memicu kerusuhan Mei tahun 1998 yang terkenal itu. Kerusuhan yang hebat terjadi di Jakarta dan di kota-kota lainnya. Pada tanggal 18 Mei tahun 1998 ribuan mahasiswa berhasil menguasai gedung DPR MPR di Senayan. Mereka menuntut Soeharto turun dari jabatan presiden. Keadaan yang semakin tak terkendali akhirnya membuat Presiden Soeharto menyerah dan mengikuti keinginan rakyat. Soeharto akhirnya mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Dengan demikian berakhirlah rezim Orde Baru, yang telah berkuasa selama 32 tahun dan dimulailah era reformasi yang masih berlangsung hingga kini. Untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. 6. Lepasnya Timor Timur dari NKRI. Setelah mulai bangkit dari krisis di tahun 1998, Indonesia kembali dihadapkan pada sebuah permasalahan besar. Pada tahun 1999, di mana krisis disintegrasi semakin memuncak di Timor Timur. Pejuang pro-kemerdekaan Timor Timur terlibat pertikaian berkepanjangan dengan pejuang pro-integrasi Timor Timur. Atas tekanan dunia internasional, terutama Portugal dan Australia, akhirnya Presiden B.J. Habibie menawarkan referendum untuk rakyat Timor Timur. Ada 2 opsi yang terdapat dalam referendum tersebut. Opsi pertama, yaitu otonomi khusus untuk Timor Timur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan opsi kedua, menolak otonomi khusus yang diusulkan untuk Timor Timur, yang menyebabkan pemisahan Timor Timur dari Indonesia. Referendum dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus tahun 1999. Dan hasilnya 78,50% rakyat Timor Timur memilih opsi kedua, yaitu menolak otonomi khusus, dan memilih berpisah dari Indonesia. Sedangkan sisanya 21,50% memilih otonomi khusus dan tetap bergabung dalam NKRI. Dengan demikian, maka lepaslah Provinsi Termuda Indonesia dari NKRI. Dan kemudian pada 2002, Timor Timur resmi memperoleh status sebagai negara anggota PBB. Ada yang masih ingat dengan peristiwa-peristiwa tersebut. Itulah beberapa peristiwa penting di Indonesia pada tahun 90-an. Peristiwa yang akan dikenang sebagai bagian dari sejarah panjang Indonesia. Terima kasih telah menonton videonya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Untuk update video terbaru, silahkan kunjungi channel Kita Ceria.